Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita merenungkan Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, syukur atas rahmat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat merenungkan bahwa sabda-Mu itu bekerja dalam hati kami. Semoga dengan bimbingan Roh-Mu, Engkau memberikan kami pengertian untuk mengenali sabda-Mu dan juga merenungkannya dengan baik, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan bacaan tadi. Bagaimana banyak orang yang tahu bahwa ketika ada mendung atau gelap akan datang hujan. Apabila ada angin dari selatan, itu datang panas terik. Dan itu memang terjadi. Karena dalam konteks di mana Yesus pada saat itu melihat wilayah di daerah Mediterania, yaitu sebelah barat, ketika ada angin bertiup dari barat, berarti membawa hujan. Sehingga hal itu memang terjadi. Dan juga angin dari timur yang berasal dari padang gurun itu terjadi, sehingga akan timbul panas terik. Manusia memang bisa menilai seperti itu, karena itu keadaan yang normal. Namun, kalau kita lihat dalam konteks selanjutnya, yaitu Yesus yang mengatakan perumpamaan bahwa sebenarnya kita itu sudah dikasihani, tetapi kita perlu melihat diri sendiri untuk mengampuni orang lain, dan juga kita bertobat. Inilah yang penting. Dari dua hal, perumpamaan atau tadi yang disebutkan bahwa orang mengenal gelagat bumi, ini kita harus melihat yang lebih dalam itu pada hal perumpamaan yang kedua, di mana Yesus menekankan bahwa dengan sikap mengampuni dan juga kita bertobat, ini adalah sikap yang benar. Kalau kita hanya melihat tanda-tanda
itu tidak akan membawa perubahan. Tetapi kalau kita mendengar perumpamaan tentang pertobatan ini, kita membawa orang untuk bertobat dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kasih. Setelah bertobat, kita melakukan kehendak untuk memperbaiki diri dan juga menyatakannya dalam hidup setiap hari. Tentu pertobatan ini membawa rekonsiliasi, yaitu membawa sebuah harapan supaya nanti ke depannya dapat melaksanakan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Terutama kalau kita melihat bahwa kita berdoa Bapa kami, di situ ada pernyataan bahwa mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan mempraktekannya, berarti doa Bapa kami itu sungguh-sungguh kita hayati. Tetapi kalau kita hanya berdoa, berarti kita hanya melaksanakan sesuai dengan kewajiban dan tidak sebenarnya kita lakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah kita harus belajar dari Yesus yang dapat menilai kebenaran, bukan hanya menilai tanda-tanda bumi atau iklim atau yang lainnya, tetapi kita melihat bahwa kita sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan kalau kita bertobat dan menjadi orang yang memperbaiki diri, sehingga kita menciptakan kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang mungkin mempunyai pekerjaan yang bermacam-macam, kita tekankan bahwa pertobatan itu mengubah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini adalah pertobatan sejati, di mana kita selalu memperbaiki diri untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Memang Tuhan sudah mulia, tetapi dengan kita berusaha, berarti kita bertanggung jawab sebagai murid Kristus untuk mewartakan dan menjadi saksi Kristus, sehingga kita mampu membawa orang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan memberkati. Amin.